back to my video. Hari ini gue pengen talk to random people dengan tema mental health. Jadi gue pengen nanya sama orang-orang yang gue temuin apa itu mental health. Jadi tuh dia tahu gak sih mental health itu apa, terus seberapa aware mereka sama mental health. Jadi ikutin terus ya. Oke, let's go. Oke guys, jadi gue pengen ketemu sama orang-orang di sekitar gue. Apakah ada atau enggak? Jadi kita lihat dulu ya. Ada guys, kita samperin ya. Oke guys, jadi gue udah ketemu sama mereka berdua. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama mereka. Boleh kan yang ngobrol-ngobrol nih? Boleh dong. Oke, sebenarnya kenalan dulu ya. Dari kanan kali ya. Namanya siapa? Nama gue Wafa Wandi Satria dari SMA Korpri Bekasi. Halo guys. Oke, dari sini siapa namanya? Kalau nama gue Naira dari SMK 69 Jakarta. Halo guys. Oke, jadi gue di sini pengen ngobrol sama kalian. Gue pengen tanya-tanya. Kalian tuh tahu nggak sih mental health? Tahu dong pastinya. Tahu nggak? Tahu. Karena nggak mungkin ya kalian nggak tahu kan, soalnya sekarang lagi beredar isu mental health gitu kan. Mental health tuh banyak banget di TikTok tuh dikasih tahu, di Instagram, di Twitter, di FYP kalian, di timeline kalian, di beranda kalian kan banyak banget. Jadi gue pengen nanya, mental health menurut kalian tuh apa sih? Kalau mental health menurut gue sih kayak tentang pembulian gitu sih kak. Oke, kalau menurut lo? Kalau menurut gue tentang kekerasan sih. Oke. Bisa juga. Jadi di sini mental health adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar bagi kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa itu bisa berupa kekerasan, pelecehan pada anak, atau stres yang berkepanjangan. Peristiwa mental health itu tadi bisa kekerasan, pelecehan pada anak, dan juga stres yang berkepanjangan. Nah, kalau kesehatan mental terganggu, itu akan timbul gangguan mental atau penyakit mental. Nah, penyakit mental ini bisa mengubah seseorang dalam menangani masalahnya. Jadi kalau misalnya ada orang stres nih, dia kena gangguan mental. Nah, cara dia menyelesaikan masalahnya itu berbeda dari orang stres pada umumnya gitu ya kan. Terus abis itu juga bisa mengubah cara orang dalam berinteraksi dan berhubungan, dan juga berkomunikasi sama orang lain. Terus juga bisa menimbulkan dan menyakiti diri sendiri. Tahu barcode gak sih? Tahu kan yang orang suka barcode tangan tuh? Oh ya tahu. Nah, itu kayak gitu tuh salah satu penyebab dari gangguan mental. Nah, jenis-jenis kesehatan mental di sini tuh yang menyebabkan gangguan mental tuh berupa bipolar, kecemasan, stres, terus juga bisa stres yang berkepanjangan, depresi, seperti itu. Jadi di sini aku mau nanya nih kak, apa aja sih kak gejala gangguan mental? Jadi gejala gangguan mental tuh banyak banget ya. Misalnya satu, berkelahi sama teman, sama keluarga. Terus juga berteriak yang berlebihan, marah yang berlebihan. Terus juga halusinasi itu halusinasi yang udah nggak bisa terpikirkan lagi gitu loh. Jadi udah dunianya dia aja gitu kan. Terus juga ketakutan, kekhawatiran akan masalah yang selalu menghantui. Terus juga bisa menarik diri dari orang-orang sekitar, kayak dia tuh menyendiri, terus kan nggak mau bersosialisasi, nggak mau beradaptasi gitu kan, selalu sendiri di pojokan misalnya. Terus juga bisa merokok yang berlebihan, minum alkohol atau bahkan narkoba. Terus juga bisa merasa sedih atau nangis tiba-tiba atau ketawa tiba-tiba, seperti itu. 3, 2, 1. Aku mau nanya dong kak, jadi penyebab gangguan mental tuh apa aja sih? Jadi penyebab dari gangguan mental itu juga banyak banget ya. Misalnya faktor genetik itu adalah faktor bawaan, di mana seseorang tuh sudah mengidap gangguan mental dari keluarga atau dari orang tua, seperti bipolar, tahu kan? Nah, itu tuh dari keluarga atau dari bawaan. Juga bisa penyebabnya karena kekerasan dalam rumah tangga. Itu maaf banget, orang atau anak yang kedua orang tuanya KDRT itu dia bisa menjadi penyebab gangguan mental. Terus juga pelecehan, terus juga diskriminasi, atau misalnya dia di sekolah atau di lingkungannya dibeda-bedakan, dijauhin, atau mungkin tidak diakui atau diabaikan. Terus juga bisa stres berat yang dalam waktu berkepanjangan. Aktivitas fisik agar fisik kita tuh bergerak, agar fisik kita tuh aktif kayak olahraga.
Terus juga bisa menanamkan pikiran-pikiran positif, jadi nggak boleh netting terus gitu kan. Terus juga bisa memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi kalau nggak ada masalah tuh langsung diselesain. Kalau ada masalah itu kita bisa cerita sama orang tua, sama temen gitu kan. Terus juga menjaga hubungan yang baik sama temen, sama lingkungan juga, harus bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi, dan juga bisa berhubungan baik dengan orang lain. Terus juga bisa dengan pola tidur dan pola makan yang teratur. Jadi harus seimbang antara pola tidur dan pola makan. Terus Kak, bagaimana cara kita menyikapi bila ada orang yang terkena gangguan mental gitu Kak? Cara kita dalam menyikapi orang yang terkena gangguan mental itu, pertama kita harus peduli, kita harus aware, kita nggak boleh diemin, kita nggak boleh abaikan. Kalau misalnya kita nggak bisa membantu, kita bisa kasih saran untuk ke ahli profesional seperti dokter ahli jiwa, yaitu psikolog atau psikiater. Nanti psikolog atau psikiater itu akan mendiagnosis apakah orang tersebut terkena gangguan mental atau enggak gitu kan. Terus nanti diwawancara tuh sama psikiater sama psikolog, bagaimana riwayat perjalanan gejalanya, bagaimana riwayat dalam keluarganya gitu kan. Terus nanti juga dilakukan pemeriksaan fisik yang menunjang untuk pemeriksaan apakah orang tersebut gangguan mental atau enggak. Jadi gini Kak, ada satu kasus pembulian anak di salah satu sekolah SMP di Jakarta. Apakah anak tersebut terkena gangguan mental dan bagaimana cara mengatasi dampak bully tersebut? Ya, jadi anak tersebut pasti terkena gangguan mental ya, karena anak tersebut pasti mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Anak itu pasti juga merasa rendah diri, sedih, kesepian, serta hilangnya minat terhadap hal-hal yang disukai. Terus juga akan perubahan pola makan dan pola tidurnya. Lalu misalnya contohnya dia akan ke sekolah nih. Nah, waktu masuk sekolah tuh dia merasa sakit perut serta sakit kepala secara fisik, padahal dia nggak kenapa-napa di tubuhnya gitu. Jadi itu namanya kecemasan ya. Oke, jadi untuk mengatasi dampak bully itu bisa, satu, dengarkan serta pahami apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Jadi kita nggak boleh tuh mengabaikan atau mendiamkan anak tersebut. Terus juga bantu anak untuk merasa fokus merawat dirinya sendiri untuk menjadi tumbuh yang lebih baik. Terus ajak anak untuk konseling, misalnya dia tuh takut untuk cerita sama orang tuanya, kita bantu untuk konseling ke psikolog. Terus juga ajak anak untuk kegiatan atau pergi ke tempat bermain dan tempat-tempat yang dia sukai. Dan yang pasti bantu anak untuk mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Jadi, jika diri kita dan kerabat-kerabat sekitar kita menunjukkan gejala-gejala yang sudah disebutkan secara terus-menerus dan tidak membaik, sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter spesialis jiwa atau psikiater maupun psikolog untuk mendapat penanganan dan pemeriksaan yang lebih lanjut. Sekian vlog hari ini. Tetap peduli akan kesehatan mental. Stop kekerasan pada anak. Stop bullying. Stop KDRT. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Oke guys, segitu dulu video hari ini. Semoga bermanfaat, termotivasi, and enjoy this video. Thanks for watching. Bye Welcome to Welcome to Sahara.